Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 6 yang soleh dan solehah? Bu Erna berharap anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak tetap semangat belajar walaupun masih harus daring dari rumah. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini mari kita kembali melanjutkan materi kita tentang bilangan bulat. Pada pembelajaran sebelumnya, Bu Erna sudah menjelaskan kepada anak-anak terkait penjumlahan bilangan bulat. Nah, untuk pembelajaran pagi hari ini kita lanjutkan materi kita tentang pengurangan bilangan bulat. Silakan anak-anak ikuti uraian dari Bu Erna berikut ini. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya Bu Erna sudah menjelaskan terkait dengan penjumlahan bilangan bulat, yaitu dengan konsep salah beli. Di sini Bu Erna tidak mengharuskan anak-anak memakai konsep ini. Kalau anak-anak lebih memahami atau sudah punya pemahaman sendiri tentang bagaimana mengerjakan penjumlahan bilangan bulat tanpa harus menggunakan konsepnya Bu Erna, silahkan. Jadi Bu Erna membebaskan anak-anak asalkan anak-anak memahami bagaimana mengerjakan operasi bilangan bulat ini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pengurangan bilangan bulat. Di sini saya tetap memakai konsep salah beli ya, yaitu sama tanda itu dijumlahkan. Ketika nanti kita beda tanda, itu kita cari selisih. Nah, kita fokus hari ini ke pengurangan bilangan bulat. Namun sebelumnya di sini ada suatu aturan untuk pengurangan bilangan bulat, bahwa untuk setiap bilangan bulat A dan B itu adalah angka bilangan bulat nantinya. Maka berlaku bahwa A dikurangi B itu sama dengan A ditambah dengan negatif B. Dan ketika A dikurangi dalam kurung negatif B, maka sama dengan A ditambah B. Oke. Nanti kita terapkan ini untuk mengerjakan pengurangan bilangan bulat. Di sini Bu Erna mempunyai contoh nomor 1, 20 dikurangi 8. Itu kalau kita baca 20 dikurangi 8. Namun pada konsep ini kita tidak perlu membaca tanda operasi. Nah, pada sifat pengurangan ini tadi 20 dikurangi 8, maka itu sama dengan sifat umum pengurangan A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Berarti kita bisa tuliskan 20 ditambah dalam kurung negatif 8 ya. Kemudian kita kerjakan seperti pertemuan sebelumnya. Berarti 20 negatif 8. Nah, 20 negatif 8 tandanya sama atau beda? Beda ya. Yang 20 positif, yang negatif 8 negatif. Berarti karena tandanya berbeda, maka kita cari selisihnya. Selisih antara 20 dengan 8 yaitu 12. Karena angka yang paling besar atau angka yang lebih besar yaitu positif, maka tandanya juga positif. Maka hasilnya yaitu 12. Kemudian nomor 2, negatif 16 dikurangi 9 itu sama dengan, berarti kita memakai sifat yang pertama juga. A dikurangi B sama dengan A ditambah dalam kurung negatif B. Artinya ini bisa kita tulis negatif 16 ditambah dalam kurung negatif 9. Jadi anak-anak, jika anak-anak menemui soal seperti ini, negatif 16 dikurangi 9 itu artinya sama dengan negatif 16 ditambah negatif 9. Kemudian kita kerjakan pakai konsep seperti pembelajaran sebelumnya. Negatif 16
negatif 9. Perhatikan tandanya. Negatif 16, negatif 9. Berarti tandanya sama. Kalau sama tanda berarti dijumlahkan. Nah, negatif 16, negatif 9, tandanya sama-sama negatif. Berarti nanti tanda juga negatif. 16 dengan 9 dijumlahkan. Berapa hasilnya? Ya, betul. Hasilnya yaitu 25. Maka hasilnya negatif 25. Oke. Mari kita berlanjut ke nomor 3. Contoh nomor 3, 23 dikurangi negatif 5. Kita pakai sifat yang kedua. A dikurangi dalam kurung negatif B. Maka itu kita bisa tulis sama dengan A ditambah B. Jadi ketika ada tanda kurang ketemu tanda negatif, ini nanti tandanya sama dengan jadi positif atau tambah ya. 23 dikurangi dalam kurung negatif 5. Berarti ini bisa dituliskan 23 ditambah 5. Ya, jadi bisa ditulis seperti ini. Hasilnya 23, 5. Positif 23, positif 5. Tandanya sama-sama positif. Berarti karena tanda sama dijumlahkan. 23 ditambah 5, iya. Betul, 28. Oke, contoh yang terakhir nomor 4. Negatif 17 dikurangi dalam kurung negatif 6. Berarti kita tulis persamaannya negatif 17. Karena ini tanda kurang, tanda kurang ketemu tanda negatif, maka dia jadi positif 6. Kita pakai sifat yang kedua tadi ya. Nah, sekarang kita pakai konsep salah beli. Negatif 17, positif 6. Negatif 17, positif 6. Tandanya berbeda. Berarti karena tandanya beda, kita cari selisihnya. 17 dan 6. Selisihnya berapa? 17 dikurangi 6. Iya, betul, 11. Tandanya positif atau negatif, Bu? Karena tadi tandanya negatif, yang lebih besar angkanya, ingat nggih, ini tidak melihat tanda negatifnya, tapi kita lihat angkanya. Karena 17 yang lebih besar berarti tandanya mengikuti yaitu negatif. Jawabannya negatif 11. Demikian anak-anak materi untuk pagi ini terkait tentang pengurangan pecahan. Nah, nanti setelah pembelajaran ini Bu Erna berikan contoh 5 soal saja. Silahkan dikerjakan pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat kembali supaya anak-anak lebih memahami kembali tentang materi ini. Di pembelajaran selanjutnya nanti kita lanjutkan tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Baik anak-anak, untuk pagi ini cukup sampai di sini untuk pembelajaran kita terkait pengurangan bilangan bulat. Silahkan anak-anak pelajari dengan baik. Nanti kalau ada yang masih kurang dipahami, silahkan tanyakan ke Bu Erna langsung, okay? Dari Bu Erna saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.